Kakak Haritanu, Rudi Tanusudibjo, dan staf ahli Mensos jadi tersangka korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka dalam kasus baru dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial, Bansos, beras untuk program Keluarga Harapan, PKH, tahun anggaran 2020. Berdasarkan informasi yang dihimpun, 2 dari 3 tersangka tersebut adalah pengusaha Bambang Rudijanto Tanusudibjo, BRT, alias Rudi Tanu dan staf ahli Menteri Sosial, Edi Suharto, S. Rudi Tanu, yang merupakan Presiden Direktur PT Dosni Roha Indonesia, DNR, adalah kakak dari pengusaha Hari Tanusudibjo. Sementara itu, Edi Suharto saat ini menjabat sebagai staf ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial. Tersangka ketiga yang dijerat adalah Canisius Jerry Tanker, KJT, yang merupakan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018-2022. KPK menaikkan perkara ini ke penyidikan. Ini penyidikan baru. Kami mulai penyidikannya di Agustus ini, ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025, malam. Budi membenarkan bahwa KPK telah menetapkan 3 individu dan 2 korporasi sebagai tersangka. Diduga kuat, 2 korporasi tersebut adalah PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik. Penyidik melihat memang tindakan-tindakan yang dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengangkutan atau penyaluran bansos beras ini adalah tindakan-tindakan korporasi, jelas Budi. Dalam proses penyidikan, KPK telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap 4 orang sejak 12 Agustus 2025 untuk 6 bulan ke depan. Keempat orang tersebut adalah Bambang Rudijanto Tanusudibjo, BRT, Edi Suharto, S. Canisius Jerry Tanker, KJT, dan Herito, HT, yang menjabat Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik. Kebutuhan cegah keluar negeri yang dilakukan oleh penyidik adalah subjektivitas penyidik, bahwa membutuhkan keberadaan dari yang bersangkutan untuk tetap berada di Indonesia agar dapat mengikuti proses penyidikan, kata Budi. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir sangat besar. Dari total anggaran proyek sekitar 336 miliar rupiah, KPK melakukan penghitungan awal kerugian negara yang mencapai 200 miliar rupiah. Itu yang masih akan didalami terkait dengan kerugian negaranya. Karena ini masih hitungan awal oleh penyidik. Tentu nanti KPK akan berkoordinasi dengan auditor negara untuk melakukan penghitungan kerugian negara itu nantinya, sebut Budi. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi Bansos di Kementerian Sosial yang sebelumnya telah diusut oleh KPK. KPK mengimbau agar semua pihak yang dipanggil dapat bersikap kooperatif untuk memperlancar proses penyidikan. Harapannya tentu KPK mengimbau kepada para pihak terkait untuk bisa kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan, sehingga proses penyidikan perkara ini bisa efektif dilaksanakan dan segera tuntas, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.